Ari beberapa kali dibacok dengan sebuah parang. Hakim terpaku dengan mata melotot kaget. Ia bahkan tak bisa berteriak seketika melihat teman seperjalanannya itu dibacok parang hingga darahnya mulai membanjiri batu-batu tajam di jalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kisah warganet bareng gue Wira. Kali ini gue akan bawakan cerita tentang kisah pulang yang diceritakan oleh narasumber yang bernama Hakim, nama samaran. Cerita yang merupakan pengalaman pribadinya sendiri. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter yang bernama Omras. Bagi teman-teman yang belum follow akun Twitternya Omras, silahkan di follow terlebih dahulu. Yang penasaran dengan cerita ini, tonton sampai akhir. Dan gak usah lama-lama lagi, sebelum kalian dengar ceritanya, jangan lupa untuk memakai earphone. Helaan nafas panjang terdengar dari seorang laki-laki berusia 35 tahunan yang tengah duduk menatap kerumunan orang-orang di seberang jalan. Beberapa polisi yang tengah mengamankan tempat penusukan itu terlihat sibuk mengusir orang-orang yang dengan hebohnya mengambil gambar dari sang korban. "Kau tak ikut ke sana?" tanya seseorang dari arah belakangnya. "Buat apa?" "Untuk mengambil gambar-gambar korban dan lalu dijadikan status di grup WhatsApp," ujar lelaki itu tanpa menoleh pada lawan bicaranya. "Setidaknya itu bisa untuk meningkatkan kepopuleranmu, bukan?" "Omong kosong," ujar si lelaki seraya menoleh ke arah belakang. Namun tidak terlihat siapapun di sana. Hanya dedaunan yang berterbangan di embus angin yang terasa sangat dingin kala itu. Sirene mobil ambulan terdengar dari kejauhan. Si lelaki itu langsung mengusap tengkuknya, lalu beranjak dari duduknya, berniat pergi meninggalkan tempat itu. Namun langkahnya seolah terhenti begitu mendengar suara seseorang memanggilnya dengan lirih. Seorang lelaki dengan pisau yang menancap di bagian perutnya terlihat berdiri beberapa meter dari tempat kejadian. Lagi-lagi, lelaki itu menarik nafas panjang. Ia tahu sosok itu bukan lagi manusia, dan dari pakaiannya, dialah korban terbunuh dari penusukan tadi. "Tidak, aku tidak melihatnya," gumam si lelaki lalu melanjutkan langkahnya. Meski saat itu, seluruh tubuhnya terasa gemetar. Sekitar 5 menit berjalan, ia sampai di sebuah pangkalan ojek. Dan di sana tinggal seorang bapak-bapak tua yang kemungkinan berusia 50 tahunan yang tersenyum ramah menyambutnya. "Ke terminal, Pak," ujarnya tanpa basa-basi. Dan bapak-bapak tukang ojek itu pun mengangguk sembari memberikan sebuah helm yang di beberapa bagian sudah terkelupas. "Tujuan kemana, Pak?" tanya si bapak. "Ke Kapak, mau pulang." "Oh, di sana tadi ada orang berkelahi, ramai sekali orang-orang ke sana." "Satunya sudah meninggal, Pak," jawab si lelaki itu. "Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Obrolan pun terputus. Sampai beberapa saat kemudian, mereka berdua pun memasuki area terminal. Beberapa bus yang terparkir terlihat di sana, dan ada juga yang beberapa tempat bus yang kosong. Beberapa warung pun nampak dikerumuni pembeli. Setelah membayar ongkos ojeknya, si lelaki lantas berjalan ke arah sebuah warung kopi dan mie instan yang berada tidak jauh dari loket bus. "Kopinya satu." Laki-laki itu bernama Hakim. Ia sudah lebih dari 5 tahun merantau, dan baru sekarang dia akan pulang ke kampung halamannya. Setelah berhasil selamat dari kecelakaan yang hampir menewaskannya 15 tahun silam, penglihatan Hakim menjadi aneh. Ia sering melihat sosok-sosok yang tidak diinginkannya, entah itu di tempat sunyi, ramai, atau bahkan di setiap persimpangan jalan. Seperti tadi contohnya,
saat ia diajak bicara oleh sosok yang tak terlihat dan dipanggil oleh korban penusukan yang tak selamat. Suara gelas yang diletakkan di atas meja dan suara lembut si penjual kopi membuyarkan lamunannya. Hakim menarik gelas itu pelan, lamunannya kembali berlanjut. Kali ini dia memikirkan tentang sosok perempuan yang pernah dilihatnya beberapa hari lalu. Perempuan itu berambut panjang, kulitnya berwarna merah, seperti habis tersiram air panas, dan senyumnya begitu sangat mengerikan. "Mau kemana?" tanya seorang yang langsung duduk di sebelahnya. Hakim sedikit gugup ketika beradu pandang dengan orang yang duduk di sebelahnya tersebut. "Saya mau pulang, Bu." "Pulang?" "Iya." "Mati?" "Hah? Pulang artinya mati," ucap ibu tersebut. Maksud saya bukan itu. Saya mau pulang ke kampung halaman saya di daerah K." Tak ada jawaban dari si ibu-ibu yang terlihat aneh tersebut. Hakim yang merasa kurang nyaman dengan kehadiran wanita parubaya itu pun lantas berpindah tempat duduk. Si ibu tak begitu memperdulikan kepindahan Hakim yang menjauhinya. Ia tetap asik meminum air mineral botol yang dibelikannya di warung tersebut. Setelah sekian jam menunggu, akhirnya bus yang akan membawanya ke terminal yang berada di daerah selanjutnya itu pun datang. Hakim mencari-cari nomor kursi yang sesuai dengan yang tertera pada karcisnya. Dan setelah ia menemukannya, Hakim nampak terkejut begitu tahu siapa teman duduknya. Iya, itu adalah ibu-ibu aneh yang berada di warung tadi. "Permisi, Bu," ucap Hakim. "Silakan," jawabnya terdengar dingin. Hakim tak terlalu mengambil pusing dengan nada bicaranya si ibu-ibu aneh itu. Ia duduk dan menatap keluar jendela bus. Guru suara mesin bus yang memulai perjalanan pada malam itu membuat beberapa penumpang terlihat bersemangat. Namun sekitar pukul 1 malam, si ibu-ibu aneh mulai berbicara aneh lagi. "Sebentar lagi mati, sebentar lagi rusak," gumamnya berulang-ulang. Bu, sadar, Bu." Hakim berusaha menenangkan ibu-ibu itu yang rupanya dalam keadaan setengah sadar. Kepala Hakim terseruduk ke kursi penumpang lain karena sopir bus yang mengerem secara tiba-tiba setelah terdengar suara ledakan. Beberapa penumpang lain nampak berdiri dengan raut wajah kaget dan saling bertanya tentang apa yang terjadi pada bus itu. "Bannya pecah," teriak sopir bus. Seketika terdengar keluhan dari para penumpang. Hakim berjalan keluar, meninggalkan ibu-ibu aneh yang sudah sadar. Si sopir bus nampak berusaha mengganti ban dengan dibantu oleh Hakim dan juga sopir penggantinya. Sementara penumpang yang lain terus menggerutu. Setelah beberapa saat kemudian, bus pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanan kembali. Namun baru sekitar setengah jam perjalanan, bus itu malah mendadak mogok lagi. Kali ini, bukan bannya, tapi entah kenapa, bus itu tidak mau jalan. Mereka saat itu berada di depan perkuburan yang terpampang jelas foto-foto pemilik makam semasa hidupnya. "Nampaknya parah kerusakan mesin ini. Dan sekarang kita berada di daerah sana. Di dekat sini ada penginapan. Kalau kalian mau, kalian bisa menginap terlebih dulu sambil menunggu bus ini diperbaiki," ujar sang sopir. "Aduh, apa tidak ada bus yang lain?" "Tidak ada. Yang berangkat malam ini cuma bus ini saja. Besok malam baru ada." Akhirnya mau tak mau mereka semua pun terpaksa harus berjalan kaki ke arah desa yang menyediakan penginapan untuk orang-orang yang ingin bermalam di desa tersebut. Tinggallah Hakim bersama dengan si sopir bus yang masih berusaha menelpon orang-orang yang bisa membantunya membenarkan mesin bus. Suasana sangat hening dan sunyi.
Si sopir masih sibuk mengotak-atik mesin bus, sementara Hakim ikut membantu. Meski ia tak begitu paham tentang mesin, sampai sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Sebuah biji getah seperti dilempar seseorang, tepat mengenai kepala si sopir, hingga membuatnya meringis kesakitan. Hakim dengan sigap mengarahkan senternya ke segala arah, bahkan ke area perkuburan. Dan jantungnya berdetak sangat cepat begitu melihat dua anak kembar yang tak berpakaian tengah tertawa-tawa menatapnya dari perkuburan. Ia tahu anak-anak itu pasti bukan manusia. Tentu saja, anak-anak manusia mana yang berani jam 1:30 dini hari memasuki area perkuburan dengan tak memakai selai benang pun di tubuhnya. Kita masuk ke dalam saja, perasaan saya sudah tidak enak, ajak si sopir bus. Saat akan mengambil minuman kaleng dan beberapa snack di dalam tas yang berada di kursinya, Hakim melihat seorang perempuan duduk di bagian belakang kursi bus. Kepalanya menunduk dan rambut panjangnya pun menjuntai menutupi wajah. Hakim tak ambil pusing, ia mengira itu adalah salah satu penumpang yang tak pergi meninggalkan bus. Namun dari cara berpakaiannya yang masih mengenakan tapi bahalai untuk bawahan, terlihat sudah sangat kuno. Apalagi bila dikenakan untuk bepergian menaiki bus yang tempat naiknya cukup tinggi. Rasanya aneh saja kalau memang iya, pikir Hakim. Setelah mengambil minuman dan beberapa snacknya untuk dimakan bersama si sopir bus, Hakim pun berjalan kembali menuju arah kursi depan di dekat sopir. Namun ketika ia menoleh ke arah kursi belakang, perempuan yang ia lihat tadi sudah tidak ada. Hakim menarik nafas panjang, lalu berjalan dengan cepat menuju ke depan. Ini Pak, minum dulu. Wah, terima kasih. Padahal saya juga punya minuman. Cukup lama mereka mengobrol ke sana kemari, sampai dari arah kejauhan terlihat seseorang berlari menuju bus. Rupanya dia adalah sopir pengganti yang sebelumnya pergi mengantar para penumpang ke penginapan. Ada apa? Nafasnya tersengat, sampai-sampai ia tak bisa menyelesaikan perkataannya. Ini Pak, minum dulu. Minuman kaleng itu habis seketika. Lalu setelah sedikit lebih tenang, dia pun mulai bercerita. Daerah ini rawan perampokan, makanya jarang ada mobil-mobil yang lewat sini. Kata yang punya penginapan, mending busnya ditinggal saja daripada kita kenapa-napa. Begal, sejenisnya. Kita tidak bisa pergi begitu saja, karena barang-barang bawaan penumpang adalah tanggung jawab kita. Tapi ini juga menyangkut keselamatan kita. Sebentar lagi pagi, dan biasanya jam operasi begal ada di jam 2 atau pukul 11 sampai 2. Jadi aku akan tetap di sini. Silakan saja kalau kalian berdua mau ke penginapan, jawab si sopir bus. Waktu terasa berlalu dengan sangat lamban di tempat itu. Mereka bertiga akhirnya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Hingga sekitar pukul 4 subuh, rombongan truk singgah di dekat bus. Beberapa sopirnya turun dan terlihat saling berjabat tangan dengan si sopir bus. Para sopir truk itu juga membantu memperbaiki mesin bus. Suasana yang mulai hening kini mendadak ramai dengan kedatangan sopir-sopir truk yang baik hati tersebut. Sementara mereka sedang sibuk memperbaiki mesin bus, Hakim yang tak paham soal mesin itu pun akhirnya mencoba tidur di dekat sebuah truk yang berada di depan bus. Akan tetapi, baru 5 menit terlelap, Hakim sudah dibawa masuk ke dalam mimpi yang terasa begitu aneh baginya. Dalam mimpinya, ia terlihat seorang anak kecil perempuan tengah mengorek-ngorek sebuah makam, dan dari dalam makam itu keluar sebuah cahaya redup, dan kemudian anak kecil itu seolah tersedot ke dalam. Hakim terbangun, nafasnya tak beraturan,
Apa arti mimpi aneh itu tadi? Gumamnya. Setelah itu Hakim tak berani lagi memejamkan mata, dan ia memutuskan untuk melihat para sopir yang saling membantu itu. Mereka bekerja sama tanpa seorang pun merasa direpotkan. Waktu terus berjalan, tak terasa matahari pun sudah menunjukkan sinarnya. Hakim berjalan-jalan di antara pemakaman, melihat foto-foto di pemakaman itu satu persatu. Hal yang sangat ingin ia lakukan tadi malam, namun ia cukup takut melakukannya di malam hari. Akhirnya sekitar pukul 7 pagi, mesin bus itu bisa diperbaiki. Perjalanan yang harusnya sudah dari pukul 8 tadi sampai di terminal selanjutnya. Sekarang pada pukul 9 mereka baru saja akan berangkat. Singkat cerita, bus itu pun akhirnya memasuki area terminal. Si sopir bus secara pribadi mengucapkan terima kasih pada Hakim sebelum mereka berpisah. Tidak lama menunggu, bus yang akan ditumpangi Hakim pun berangkat. Ia melihat teman-teman seperjalanannya, tak banyak yang searah dengannya dari teman-teman satu bus dalam perjalanan pertama sebelumnya. Ibu-ibu anak itu pun tidak ada di bus ini. Hakim tertidur, dan sekitar 8 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai kembali di sebuah terminal. Namun kali ini, Hakim tak menaiki bus lagi. Ia menaiki ojek dan meminta diantar ke pelabuhan Speed. Namun rupanya air sedang naik dan banyak sekali ampah atau pepohonan dan puing-puing jamban beserta bambu dan segala macam jenis tumbuhan yang hanyut memenuhi sungai. Sehingga kapal, Speed, mesin motor tak bisa berangkat. Yang bisa melewati ampah-ampah itu hanyalah mereka yang mempunyai perahu jis. Itu pun harus sangat berhati-hati agar baling-baling atau yang kami sebut roda jisnya tetap aman. Akhirnya Hakim pun terpaksa harus menginap di salah satu penginapan lanting, rumah di atas air. Hari sudah beranjak gelap ketika Hakim mencoba untuk tidur. Namun dari sebelah kamarnya terdengar suara-suara orang yang sedang bertengkar hebat. Dari apa yang Hakim dengar rupanya, kedua orang itu bukanlah sepasang suami istri, melainkan pasangan selingkuh yang memalsukan pernikahan. Beberapa kali Hakim memberikan kode agar mereka tak terlalu berisik. Namun suara pertengkaran itu masih terdengar, walaupun tidak seberisik tadi. Tapi beberapa saat kemudian, kamar sebelah terdengar hening dan isak tangis mulai terdengar begitu suara pintu kamar dibanting. Hakim pun mencoba untuk kembali tidur. Dalam sebentar saja ia sudah terlelap. Malam itu tak ada mimpi aneh yang mengganggunya. Keesokan harinya saat Hakim terbangun dan bermaksud untuk mencari sarapan, Hakim melihat ada beberapa orang-orang di depan pintu kamar sebelah yang sedang mencoba memanggil-manggil orang di dalamnya yang tak kunjung keluar. Padahal waktunya sudah melewati batas sewaannya. Hakim juga mendengar ada seseorang yang mengusulkan untuk mendobrak pintu tersebut. Setelah beberapa saat dibuka paksa, akhirnya pintu kamar penginapan itu terbuka. Orang-orang yang berada di sana nampak terkejut dan terdiam seribu bahasa. Seorang wanita sudah tergantung dengan panding atau ikat pinggang yang mengikat lehernya. Mereka tak ada yang berani menyentuhnya selain pemilik penginapan yang berusaha untuk menurunkan tubuh wanita tersebut. Dengan adanya seseorang yang bunuh diri di penginapan itu, tentu akan membuat penginapan tersebut menjadi sepi. Di dalam pojok kamar, Hakim melihat wanita yang sama tengah berdiri dengan ikat pinggang di lehernya. Wajahnya terlihat begitu sedih. Sebagai orang yang berada di sebelah kamar pasangan itu, tentu Hakim ditanyai tentang apa yang ia dengar semalam. Dan dengan jujur, ia menceritakan semua yang telah ia dengar tanpa mengurangi ataupun menambahkan cerita. Beberapa orang terlihat menyudutkan si pemilik penginapan yang kurang teliti pada identitas tiap tamu. Sehingga pasangan yang bukan suami istri pun
bisa bebas tidur di sana, melakukan hal yang tidak senonoh. Setelah menjadi saksi dan berhari-hari tinggal di desa itu, Akim pun diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya. Ada apa di akhir perjalananku ini? Kenapa rasanya banyak sekali hal-hal yang tak seharusnya kulihat terjadi di sepanjang perjalanan pulangku? Ujar Akim membatin, sembari matanya menatap keluar mesin motor yang sedang berjalan melawan arus sungai tersebut. Mau kemana? Tanya seorang laki-laki yang lebih muda darinya. Mau pulang kampung, jawab Akim singkat. Sama, saya juga. Oh iya, sesama teman perjalanan, kenalkan dulu, nama saya Ari. Muhammad Hakim, panggil saja Hakim. Dalam sekejap saja, mereka berdua mulai akrab. Sudah 5 tahun aku merantau, dan baru sekarang berani pulang, jawab Hakim atas pertanyaan Ari. Oh, saya pun juga sama. Setelah setahun jadi buronan calon mertua, baru sekarang berani pulang. Hah? Ari cuma tersenyum menanggapi Hakim yang nampak bingung dengan perkataan dirinya tadi. Sekitar pukul 2 siang, mesin motor yang membawa mereka akhirnya sampai di pelabuhan kecil desa D. Dan dari desa itu, sekitar 100 km lagi, merupakan kampung halamannya Hakim. Jalanan menuju ke atas, tempat menunggu mobil-mobil perusahaan yang bisa ditumpangi, dipenuhi batu-batu yang tajam-tajam, sehingga beberapa kali ia hampir terjatuh. Hakim berjalan pelan bersampingan dengan Ari yang terus mengoceh dari tadi. Saat Hakim memegangi lututnya yang terasa sakit, tiba-tiba tubuh Ari terjatuh, diiringi dengan suara teriakan melengking dari seorang pria. Ari beberapa kali dibacok dengan sebuah parang. Hakim terpaku dengan mata melotot kaget. Ia bahkan tak bisa berteriak seketika melihat teman seperjalanannya itu dibacok parang hingga darahnya mulai membanjiri batu-batu tajam di jalan tersebut. Teriakan orang-orang dari kejauhan menyadarkan Hakim dari keterpakuannya. Jangan! Teriak Hakim akhirnya. Parang itu ditebas oleh si pelaku dan tepat mengenai tangan kanan Hakim hingga mengakibatkan 4 jarinya putus seketika. Nafas Hakim tersengal, matanya melotot menatap tangannya yang sudah berlumuran darah. Tak terasa sakit sama sekali saat itu, tapi Hakim langsung terjatuh ke atas bebatuan tajam. Saat ia sadar, ia sudah mendapati dirinya berada di sebuah puskesmas dengan tangan yang sudah diperban. Saat dia sadar, itu barulah ia mulai merasakan sakit dan nyeri pada tangannya. Tubuhnya gemetar meski sudah cukup tua. Hakim menangis sesenggukan, bagaikan anak berusia 5 tahun yang terluka. Di ujung ruang ia melihat Ari berdiri dengan wajah pucat. Tubuhnya berlumuran darah. Hampir 7 bulan Hakim mengalami shock berat setelah kejadian pembacokan tersebut. Setiap kali ia ingat itu, ia selalu menangis sesenggukan. Dan Ari, ia meninggal di tempat kejadian, sementara pembunuhnya sudah ditahan dengan ancaman hukuman 15 tahun sampai seumur hidup kemungkinan. Karena pembunuhan itu sudah terencana berdasarkan dendam si pelaku terhadap korbannya. Itulah kisah pulang yang diceritakan oleh narasumber yang bernama Aki, nama samaran. Cerita yang merupakan pengalaman pribadinya sendiri, pengalaman yang tentu tak diinginkan oleh banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.